Ya kalau tumor kan biasanya dia ngejepit si otak jadi agak sakit gitu ya. Sama sakit kepala. Cuma kalau tumor biasanya nggak pakai demam. Lagian selain itu kalau tumor dia penyakitnya itu berjalannya hitungan bulan sampai tahun. Tapi kalau meningitis atau infeksi ini Lebih hitungan cepat. hari sampai minggu. Wow, lebih cepat lagi. Iya. Dan secara fisik nggak terlalu kelihatan. Kalau tumor itu kan ada bentuk istilah orang dulu itu Benjolan. daging jadinya gitu. Lagi-lagi capek. Dengerin, ada bayi nangis. Bayi lu. Denger bayi menangis gak? Mungkin bayi bapak. Bi. Stop, diam. Maju, 1, 2, 3. Bi. Jangan dong, Bi, ini kan bayi-bayian. Iya kan namanya bayi-bayian, Om Ipan. Jangan nangis. Cup, yuk kamu minum susu. Jangan nangis. Jangan. Lihat, Bi, lihat TV-nya dia lihat. Kenapa? Tuh, TV-nya lihat. Hah, TV-nya? Om, ada ini yang penari dia ada aja kan? Lihat tuh. Ih, Jadi bagus patung banget. sekarang. Jadi patung mereka. Masa, Om Ipan bisa masukin tangannya? Iya. Aku juga bisa tuh. Ya kan tuh. Di sini aja. Kenapa sih Om? Udah biarin. Ih. Wah, Om Ipan. Jangan gitu, Kaget. Om Ipan. Bi, kenapa? Ini Pakai Om baju Ipan. dokter. Iya loh. Kan orang hari Sebentar. Pas kesini itu di outing. Iya, terus. Iya, itu tuh buruan Om Epi, buruan. Om Itu Radit. keluarin. Nih, Kenapa bawa bayi pakai baju dokter? jadi tadi gini Om, kan pas di sekolah Nebi itu tadi ya didatengin sama dokter. Oh gitu. Terus dalam rangka apaan? Dalam rangka- Emang ada yang sakit? Enggak, tapi kan kita diajarkan bagaimana caranya menjaga kesehatan sama dokter. Karena hari ini hari apa sih Om? Hari ini hari Selasa. Bukan itu Om Ipan. Hari ini hari apa sih? Orang hari ini hari Ebi nggak tahu orang Ebi masih kecil. Beres. Kak Irfan, Om Irfan tadi udah bilang ke penonton sini hari ini tuh bertepatan dengan Hari Kesehatan Internasional. Naik Kesehatan dunia. Jadi di momen ini kita harus lebih tahu tentang kesehatan lagi. Kita lebih peduli dengan kesehatan diri kita sendiri juga. Betul Om Ipan. Makanya Ebi pakai baju dokter karena Ebi peduli sama kesehatan dan Ebi ingin jadi dokter. Sebentar, Ebi. Ini kok masih ada ini sih? Maaf Om Ipan, makanya... Jadi Ebi cita-cita mau jadi apa? Om Ipan! Om Ipan jangan gituin, udah coba jangan digituin Om Ipan. Om Ipan jangan digituin. Gak mau. Om! Di mana apalagi? Om Ipan Ebi calon beneran. Tapi Om Ipan, Ebi itu kan anaknya sehat banget. Jadi Ebi tuh suka kalau... Ada tamu. Ebi sembunyi. Jangan, Ebi, buka pintu. Oh, bukan pintu. Waalaikumsalam, Ya ampun, Luna Maya. Apa kabar, Nek? Baik, ya ampun, Luna Maya. Saya Ayu. habis jemput Luna Maya. Pas di deket Luna Maya, Ayu Ting Ting kelihatan jeleknya ya. Bentar. Sesama perempuan tidak boleh saling menghina. Kemarin gue pikir Ayu Ting Ting itu paling cantik sedunia. Pas ada Luna Maya langsung drop. Om Ipan nggak boleh gitu. Berarti lo kemarin gua ada Gracia Indri. Gua paling cantik Sama sedunia. Gracia Indri masih cantikan lu. Lu berarti parah banget Gracia Indri berarti di bawah gue. Standar. Sekarang ada Luna Maya berarti gue di bawahnya Nah, lagi. itu lumayan. Lu kurang ajar bener-bener. Orang Tante Ayu paling cantik. Apa? Bentar, Tante gue mau Ayu nanya. paling cantik. Ini anak SD apa apa ini? Ih, Tante mah nggak tahu orang Ebi masih kecil. Emang Ayu paling cantik. Tante Ayu cantik. Di Bali.
Tante Ayu Lo cantik. nggak pakai kayak anak SD, kayak anak PA. Omi Belum Pan. kenal. Jangan dulu rasa. Ini ponakannya Irfan. Ini ponakan gue. Kenalan. Kenalan. Halo Tante. Nama aku Ebi. Nah, Ini ponakannya. Iya. Waktu ibunya lagi hamil, doyannya apaan? makanya ragi. Jadi kebanyakan mengembang. Namanya Ebi. Tanya nama panjangnya siapa? Namanya siapa? Nama panjangnya? Aduh, Ayu. Tante. Ntar dulu. Tante nanti dulu. Tante. Orang mau kenalin nama Ebi. Nama Ebi. My name is Ebi. My long name is Ucing Alay. Long name. Long name. Ala Ebi. Au, au, au. Kucing ala Ebi. Kucing ala Ebi. Kucing ala Ebi. Itu nama Ebi. Udah. Ucing ala Ebi. Ebi. Hei, Abi. Cari uang sekarang itu memang keras ya. Betul. Sulit. Apalagi bagi calon pengantin. Apalagi calon pengantin. Iya bener. Kamu tetap konsisten dengan karakternya. Lalu pengantin, Ebi kan belum boleh pacaran. Orang Ebi masih kecil. Terus kalau kata orang-orang yang calon pengantin itu siapa? Itu Om Gilang Oh, Dida. gue yang Lagi dirga. cari sponsor Om. Sponsor. Iya. Gitu. Uangnya pulang. Ada Luna Maya lo. Emang. Nggak capek. Calon istrinya alhamdulillah masih sadar sampai sekarang. Deh, kagak sadar belum. Ngapain pakai baju beginian? Kan hari ini hari kesehatan internasional, jadi berbuat lebih sehat lagi. dunia. Hari kesehatan dunia. Dunia. Yang berlaku di internasional. Bapak baik-baik kalau ngomong sama ibu ini. Bener. Ibu ini soalnya sehat banget hidupnya. Masa sih? Iya. Ya udah deh, kalau sudah ada Luna Maya kita masuk ke Ada Ngobrol. Ngakunya cewek cantik, belinya masa tempe, tahu, apaan? Sorry itu makanan favorit gue. Masa sih? Harusnya 4 sehat, 5 orang kaya sempurna. tuh makannya daging, keju yang Ya, itu kan berlemak-lemak buat orang gitu. OKB. Emang Orang ini OKB. banget. OKB. Emang ini sehat banget emang kayak ginian? Nggak gini, maksudnya gini. Aku kalau dibilang sehat banget sih belum, tapi pelan-pelan menuju ke situ. Jadi udah berubah pola hidup dan gaya hidup ke yang kurang baik menjadi lebih baik gitu. Contohnya misalnya dalam mengkonsumsi makanan gitu. Contohnya aku udah nggak makan cepat saji udah nggak. Sama sekali. Iya. Kadang-kadang kalau bener-bener pengen banget tuh bisa setahun sekali. Itu juga kayak udah. Kayak Minuman mie instan bersoda. gitu? Mie instan Instan itu bisa dihitung dengan jari dalam setahun. Kayaknya setahun sekali deh. Itu kalau kan kadang-kadang ya makanya tadi aku bilang yang dari kurang baik menjadi lebih baik. Setahun sekali, tapi sekali makan 1 dus. Sama aja Sama aja bohong. Tadi jadi makanan dijaga, minuman dijaga, pola hidup juga lebih terarah lagi. Karena apa ya, berasa sih kalau waktu kita muda gitu kan umur Kita Alah kayak umur lu berapa aja. lebih tua dari lo. Udah biarin aja mulut-mulut dia, udah biarin Iya, aja. iya, Kalau iya, nggak- iya. Jadi makanan dijaga. Ini kayaknya ala-ala di sini menarik banget ya pembicaraannya ya. Iya benar. Ngomongin hidup sehat, Menyimak. Antara menyimak atau nggak ngerti. Nih tips supaya kayak gitu secantik dong. Luna Maya nih. Jangan kayak Nah, gitu, lu nggak gini. lihat tuh udah pada rapi-rapi emang cantik-cantik gini semua. sih, emang kalau pada belum ngerti pasti pikir apa enaknya sih gitu. Emang ada perbedaannya? Iya ada dong. Ebi, kamu ngapain dadah-dadah? Dada-dada sama pemirsa di rumah. Oh, kirain kamu lagi ikut yang suka uka-uka itu, nggak kuat. Santai. Ebi, Bilang. Om Gilang nggak ada orang. Ebi, Ebi. Tante Luna juga gitu. Ebi mau dengerin pembicaraan kita atau mau bobo siang aja? Mau dengar? Ayo udah diam ya. Ivan biarin aja dia duduk situ ama. Ya jadi gini sih, apa ya, kalau ngomongin pola hidup sehat pasti banyak orang yang kayak, apa sih serunya, apa Iya, enaknya. iya, iya. Kan nggak bisa makan ini, nggak makan itu. Ya nggak apa-apa sih, mau umur panjang. Maksudnya umur ya Allah yang ngatur lah ya. Tapi kan sebisa mungkin kita dikasih badan yang sehat dari bayi,
sampai kita nanti bisa menjaga diri kita masing-masing, ya kita harus rawat, kita harus jaga dong. Oke, perubahan yang telah dilakukan. 1, makanan. Ya. Junk food sudah enggak Enggak. lagi. Berubah Daging menjadi udah enggak. dagingnya juga. Udah berapa lama tuh nggak makan daging? Hampir 2 tahunan. 2 tahun. Oh iya. Pantesan Tapi ya- sapi-sapi pada seneng tuh. Gak disembelih buat sih. Iya makanya kadang-kadang gini sih, karena apa ya? Oh ini tidur siang sama om itu. Ya udah Abi tidur siang aja. Bawa Ki dede bayinya Ki. Temenin Bilkis di dalam Ki. Abi jangan marah. Kasihan loh, marah ntar retak loh ininya. Abi, Bobo. Dadah dan dulu nah. Ebi bobo siang. Sentangan aja tuh Mi. Nempel Dasar. keringetnya. Oke. Alhamdulillah udah gak ada Abi ya. Jadi Bukan Tadi udah Ebi, dia Bay. enak banget kerjanya. emang. Belum, ntar kita siksa. Oh iya. Oke. Makanan dijaga tadi. Iya. Berubah menjadi daging udah enggak, junk food udah enggak. Lebih banyak sayur, tahu tempe. Kebetulan tahu tempe makanan favorit, jadi nggak merasa kesulitan untuk merubah itu. Terus nasi putih udah nggak. Jadi nasinya nasi kuning. Nasi merah. Nasi kuning selatan. Nasi merah. Nasi putihnya nasi kuning sama 1 tumpeng. Selamatan kali tiap sebentar. hari. Itu lucu loh. Boleh ketawa loh kalau lucu loh. Ketawa kali. Gue bingung dari kemarin penonton lu kenapa sih pada diem semua? Ganti. FD, kalau gitu ketawa. Lihat tuh. Lihat tuh. Gue ulangi ya. Gue Kan. ulangi ya. Lo nggak lihat yang sana asik ngobrol? Lo tau nggak? Enggak. Oke. Wah, apa nggak kedengeran? Oh nggak kedengeran. Ya udah deh kalau gitu. kedengeran. FD-nya Jadi kita harus hidup sehat. Karena apa? Sehat itu tidak bisa dibeli oleh uang. Ya dulu. Luna. Fisiknya sehat, kayaknya kejiwaannya mulai nggak sehat. Gara-gara nggak ada Gak penyanyi sehat ya gara. Oke. Stres. Jadi Lalu, makanan sudah dijaga ya udah ya. Iya. Kalau hidup yang lainnya, olahraga. Apa namanya? Seminggu bisa sampai 5-4 kali. Apa aja tuh fitness? Fitness di rumah, fitness kayak body weight gitu. Terus yoga, pilates, lari. Seminggu 5 kali. Ya pagi-pagi. Ya hampir setiap pagi dong jadinya. Iya. Kecuali weekend mungkin. Weekend biasanya keluar kota. Oh gitu. Jadi bye-bye, olahraga. Tidur cukup. Tidur insya Allah Bener, cukup sekarang tidur. Bener, sekarang udah bener. Udah bahagia. Apa sih yang membuat Sekarang udah seneng dia, udah gak kayak dulu. Kalau dulu susah tidur. Oh, lu susah tidur. Hati tuh gak tenang. Nah, kontrolin HP mulu kerjaannya. Nah, ayu banget. sekarang Ayu udah ada bikin banget. tenang hati, Iya. tidur cukup. Jadi kalau kita happy, biasanya kita akan lebih berpikir untuk melakukan pola hidup yang lebih baik. Lebih pastinya. positif ya kalau Luna. Apa sih momen apa sih yang bikin lu namanya pikir gini, gue harus hidup sehat? Momen apa? Pasti ada satu momen Iya. dong. Ada. Sebenarnya udah kalau ibu aku tuh udah hidup sehat tuh dari 30 tahun yang lalu. Tiap hari dijejelin, hidup sehat, hidup sehat. Awalnya masih karena ya masih muda kayak gini-gini nih. Yang di depan nih kalau denger ngomongan kayak apaan sih gitu. Lama-lama tuh yang mulai berpikir gitu. Kalau udah bertambahnya umur, kita semakin dewasa, semakin wise. Iya, iya, Ya. iya. Ini pasti masih ABG semua nih. Dengernya tuh kayak ya apaan sih gitu. Terus jadinya kalau udah mulai dewasa, kita udah mulai berpikir lebih bagaimana memberikan kualitas yang terbaik untuk badan Diri kita sendiri. dan diri sendiri. Jadi yang pertama yang mempengaruhi ibu. Selain Ibu. ibu, Terus katanya sang pacar juga mempengaruhi cukup Ya banyak. kalau itu kan kebetulan dapat pasangan yang juga punya pemikiran yang benar, misalkan tidak merokok gitu-gitu. Jadi kan kita juga kebawa. Iya, iya, iya. Terus ketiga sebenarnya agak sebenarnya gimana ya, agak sedih sih untuk ngomong ini, tapi itu bener yang bikin aku langsung bek gitu. Itu Olga. Iya, 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 iya. Justru dia sangat memberikan apa namanya pengaruh yang lebih benar-benar karena nyata di depan mata gitu. Maksudnya dia kerja setiap hari, dia Iya. banyak uangnya, dia ini. Betul. Tapi saya melihat secara nyata bahwa memang Olga tuh anaknya
agak sedikit keras kepala ya, maksudnya untuk soal makanan. Iya. Gitu. Dia nggak Makanannya bisa. sembarangan. Makanan ya, katanya Kalun? emang Iya. selalu itu aja ya, kayak kerupuk, nasi, kecap, Nasi telur. uduk, Iya, kerupuk, nasi kayak uduk, gitu-gitu kayak gitu. aja. Bukannya nggak bagus ya, tapi Iya. maksudnya Iya. kalau dalam jangka waktu panjang jadi Betul, nutrisinya nggak lengkap ya. betul. Dan Oke. iya, jadinya itu sih yang paling membuat aku, aduh ini nih nggak bisa nih kayak gini nih. Oke, jadi yang mempengaruhi seorang Luna Maya untuk hidup lebih sehat, satu, faktor umur, kedewasaan. Kedua, ibu tercinta, Oke. sang pacar, dan Pacar. juga ada... Ya pastinya lingkungan lah, semuanya Nah. tuh jadi satu. Oke, kita lihat dulu deh. Kita masuk dulu ke Mulutmu Harimaumu. Oke, ada beberapa foto. Ada beberapa foto ya. Mulutmu harimau. Oh, itu suara apa ya? Maaf ya. Oh, harimau Bukan ceritanya. loh, monyet. Ah, itu suara monyet ya? Mukanya. Kalau suaranya. Oke, Ya, ini ada kita beberapa langsung foto, lihat. mungkin ada hubungannya dengan beberapa statement dari Luna Maya. Mohon dikomentari ya Luna. Ya. Foto pertama, Satu kata. cinta. Dan itu ada tangan tangan kiri sama Tangan kanan tuh kanan beda. sama tangan kiri. Kanan sih kayaknya Kanannya cowoknya, kirinya. Pinter Bu Ayu. Iya kan? Kayak waktu ibu sama Syahir lah gitu ya. disebutin merek Sahir. Beda TV ya, nggak boleh sebutin Gak ya? apa-apa, orang Nggak apa-apa. India gitu aja. Lanjut. Oke. Kaluna, apa tanggapannya Kaluna? Itu di mana, kapan, bersama dengan siapa? Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Minggu lalu. Pasti sama Yolanda. Ember. Sama Yoli. Minggu lalu. Iya, waktu Paskah, libur Paskah kan Easter. Kamu Easter kemana break. itu? Pulang ke Bali. Terus Pulang kampung. dikenalin sama orang tua. Wah, udah kenal. Oh, udah kenal. Biasa Itu aja. siapa sih? Siapa ya? Siapa sih? Ada lah. Ada. Pasti lu tahu. Tahu. Boleh sebut nggak Kaluna? Bapak belum tahu. Belum. Kaluna boleh Sempet sebut sempet nggak? itu tapi gue lupa. Kaluna sebut ya. Namanya adalah Reno. Wih, Reno. cocok banget disebut. Namanya aja udah seksi, apalagi orangnya. Ini kamu tahu siapa ini? Irfan Hakim? Kamu jangan macem-macem dengan dia. Enggak, Neneng. Jengong. Siapa sih? Jangan macem-macem sama Kaluna. Dia adalah Neneng. Enggak Luna, ada. lu temen gue kan? Enggak. Reno, sang pujana. Areno. Areno. A-nya? Areno. Iya kan kalau Ayu manggil Areno, Kaluna gitu. Lu semua orang di AA-in ya? Iya, dia kan bukan Tadi yang Sunda. manggil Aa Mbak. Tapi karena gue sudah teteh. Bener juga ya. Jadi itu liburan kemarin. Iya. Dan dia hidup sehat banget. Sang Reno, sang pujana Reno. Dia sekolah olahraga, nggak ngerokok. Terus cuma dia masih bermasalah dengan makannya. Suka makan. Berarti agak cabi-cabi. Lumayan. Bersih ya kayak Kaluna sama. Begitu. Lu pernah Ini ketemu? bahasa apa sih? Tahu lah, ini mau bubos. Kayak gimana sih, kan itu baru tangannya. Tangannya. Masa Irfan nggak tahu sih, udah sering nongol juga. Kan pemirsa belum tahu, sebutin lagi. Udah tahu. Terus foto berikutnya. Next, Aduh, tadi tangan ini kaki. ini namanya Tadi dulu kaki Luna yang mana sih? Yang kanan dong. rahasia. Gede semua. Lu yang kanan. Enggak, kaki Dua-duanya Kaluna gede. Itu karena lebih panjang, lebih ke sono, jadi kesannya lebih kecil. Punya lu gua- yang kiri. Iya. Gede Kaluna banget kiri. betis lu. Karena lebih kecil, lebih ke depan. Enggak. Lo nggak mengerti ini ya struktural cara berfoto ya. Kalau misalkan lebih tinggi itu pasti yang sini lebih kelihatan gede. Kalau lebih ke sini, ngerti nggak? Tuh, tadi saya udah bilang, Nah, jangan berarti gue ini macem-macem. kejauhan dari kamera jadi gue kelihatan pendek. Padahal Gitu ya? Coba kamera deketin Nggak, nih. lo kan jauh kelihatan pendek. Dia kan jauh kelihatan pendek. Coba lo deketin kamera lo kelihatan makin ganteng. pendek. Mantap. Makasih loh. Apa-apa. Dilihat dari sepatunya aja sneakers ya. Sepatunya aja Ya, berarti kita kan anak olahraga. Iya, kita kan bukan orang mewah, biasa-biasa aja. Bagus. Itu lalu namanya. Suka olahraga bareng nggak? Suka Ngapain olahraganya? Muay Thai. Yudi, berantem-beranteman gitu? Oh iya. Berduaan gitu?
Ya, ada keadilannya sama itunya. Dia gurunya. baru mulai Muay Thai, Kak Luna baru mulai ikut Muay Thai. Yoga, terus gym, lari bareng. Gak bosan lo berduaan terus? Enggak Ih, sini aja kan sekarang Kak Luna udah bahagia. Gini ya, gue kasih tahu ya, kalau lo punya pasangan yang lo jadiin teman, apa aja lo bisa ngobrol, lo pasti gak akan bosen. Oh, iya, Kecuali iya. kalau sering bohong sama pasangan, lo pasti males ketemu pasangan lo. Lu gak bosan berduaan? Lu gak bosan sendiri? Ih, kasihan gak tahu. Gak tahu, kasih tahu yuk. Kasih tahu yuk. Enggak usah Sekalian dikasih pengumuman tahu. yuk. Enggak usah dikasih tahu. Kamu tahu. kasih tahu dia nih ya. Sekali seluruh kasih tahu. Indonesia tahu. Ember. Bukan di sini off air juga dibawa-bawa. Oh iya. Oke. Tadi tangan, sekarang kaki. Sekarang apanya nih? Besok kita foto kaki ya. Kita. Ih, jelek banget kaki kita. Iya, Lo kaki lo sama Ayu panjangan kaki Ayu lo. Betisnya. Ini baru betis. Kok ini kan Lanjut. panjangan gue. Iya, benar-benar. Ya, lanjut. Next. Nah, ini sosok kalau tadi kan teman hidup Luna Maya Iya. sekarang ya. Alhamdulillah nanti mudah-mudahan terus berjodoh. Amin. Saling mempengaruhi dalam hal kebaikan. Begitupun dengan Olga, sempat menjadi teman hidup istilahnya. Kerja tiap hari Bertahun-tahun ya sama Olga ya. Sampai satu momen katanya, kalau nggak salah Luna dalam sebuah kerjaan ngelihat, Gak kenapa lu ini benjol? Iya, sebenarnya tuh awal muasalnya tuh aku inget banget studionya tuh masih di belakang sini yang kecil, studio 6 tuh. Yang RCTI kan di dahsyat masih di Iya, belakang. iya. Satu grup nggak apa-apa kan. Ya nggak apa-apa. Terus aku ngeliat gini gitu. Kenapa kok kayak aku ngeliat ada yang aneh sih memang di sininya. Mulai kelihatan benjolan keluar. Baru sedikit padahal. Baru sedikit, baru kecil sekali, masih cuma kayak benjol merah gitu, kecil sekali. Saya bilang, "Mak, itu kenapa?" gitu. Maksudnya biasanya yang setahu aku ya, kalau misalkan ada something yang bisa sampai keluar benjolan tuh pasti ada sesuatu yang serius. Dalam artian bisa kelenjar getah bening atau memang ada something lah gitu. Atau mungkin ya maaf sih orangnya udah nggak ada ya, tapi mungkin bisa jadi bibit cancer juga gitu. Dan ternyata benar kan kena cancer juga Iya, gitu. iya, Jadi iya. makanya kenapa perempuan bilang kalau periksa payudara itu dicek ada Iya, benjolan atau betul. enggak. Karena sesedikit pun benjolan Betul. itu harus diperiksakan, Harus diperiksa. takutnya Iya, sesuatu yang betul. serius. Betul, dan aku Saat udah itu Olga bilang- disuruh diperiksakan sama Luna kan? Aku cuma bilang, "Mak, kayaknya itu serius deh." Aku bilang, itu harus diperiksa. Toh kalaupun kelenjar getah bening, itu serius, tapi cuma dioperasi kecil, dikeluarin, diangkat. Itu bukan operasi besar, aku bilang. Ya, ya, Dan ya. itu bukan sesuatu yang berbahaya, asal tepat waktu dan cepat Tangani, Tangani. diangkat ya. Terus Tapi nggak tahu ya, mungkin Olga kan orangnya takut sama Takut. dokter. Terus ya gitulah, memang anaknya agak keras kepala ya. Maksudnya suka, aduh enggak mungkin terlalu banyak pemikiran, takut. Akhirnya didiemin gitu. Dan didiemin itu yang membuat kondisi badannya lagi nggak benar, dimasukinlah makanan yang nggak benar juga, yang nggak sehat, ya mungkin jadi makin menjadi. dan makin menjalar. Virusnya sih, makin gitu. menyebar ya Kak Luna. Jadi kalau Iya. berandai-andai, andai saat itu cepat ditangani, andai Iya. cepat diperiksa gitu ya. Itu sih sebenarnya bisa banget ditangani dengan cepat gitu. Kalau aku sih feelingnya sebenarnya pada saat dia langsung ketahuan itu apa, dia tangani cepat. Aku sih yakin banget dia masih ada sekarang di sini. Ya insya Allah ya. Dan ya walaupun itu sudah digariskan Iya, oleh yang di iya, atas ya. iya. Dan disebutkan juga meningitis. Lu tahu tentang meningitis apa nggak sih sebetulnya? Yang setahu Virus aja. menyerang otak ya, Ya, gitu. ya, Maksudnya aku nggak tahu persis sih. Cuma kemarin kan dengar kabar kan memang Olga tuh cancer dan meningitis kan. Iya. Jadi Radang selaput otak kalau Dengan nggak salah. nama lain ya, itu ya, Iya. radang. Dan kalau misal pemirsa di rumah juga mau pergi haji atau umroh suka kan ada kita harus vaksin bisa. Nah, vaksin Aku juga meningitis. vaksin loh. Dari dulu tuh meningitis tapi seperti apa? Misal kalau suntik anti flu kita tahu penyakitnya seperti apa. Yaudah kita lihat dulu deh di sebuah tayangan yang mudah-mudahan menambah ilmu kita tentang meningitis itu sendiri. Ini dia. Meningitis atau radang selaput otak kini kembali dibicarakan setelah salah satu komedian Indonesia meninggal dunia yang diduga karena mengidap penyakit ini.
Meningitis sendiri kerap membuat pengidapnya hilang kesadaran. Penyakit ini disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur yang menyerang selaput otak yang bila kurang ditangani bisa membuat pasien berhadapan dengan kelumpuhan hingga kematian. Meningitis ini merupakan penyakit menular melalui berbagai media seperti udara, air liur, cairan hidung yang mungkin dapat tersebar sehingga orang yang berada di sekitar pasien harus waspada. Dan seperti apa gejala yang dirasakan oleh pengidap penyakit ini? Ya, itu secara kedokteran meningitis itu apa? Mudah-mudahan masih bisa menjadi ilmu kita juga. Jadi kalau sudah ada gejala-gejalanya langsung diperiksakan ke dokter. Sama ini juga sih, sebenarnya lingkungan yang paling benar itu adalah lingkungan yang bersih. Pertama, kenapa sih orang tua kita atau guru-guru di sekolah selalu bilang cuci tangan? Iya. Cuci tangan selalu keluar dari kamar mandi umum, tempat dimanapun yang kita habis pegang sesuatu yang kita nggak tahu itu apa, selalu sebisa mungkin tuh cuci tangan. Mandi, cuci tangan itu mungkin orang nganggep enteng ya. Tapi kadang-kadang mereka nggak berpikir kamar mandi tuh bakteri, kuman itu paling banyak. Apalagi umum. Kita nggak tahu siapa saja yang telah masuk dan keluar dari kamar mandi tersebut. Jadi sebenarnya ya kita harus menjaga tuh dari diri sendiri. Pertama kebersihan dari diri kita dan lingkungan di rumah kita. Makanya kadang-kadang kita nggak pernah tahu bakteri, virus itu datang dari mana. Mungkin, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai saya pun yang bisa dikatakan udah punya pemikiran pengen hidup sehat, lifestyle dirubah. Bukan berarti saya 100% terbebas. Kita juga harus mawas. Pertama saya langsung mikir, oke, ada nggak vaksinnya? Vaksin, misalkan itu pertama. Kedua, saya tuh benar-benar pulang kerja jam berapapun mandi. Walaupun sebenarnya nggak baik juga ya gitu, kadang-kadang buat tulang apa. Tapi kan kita dari tempat syuting, dari mana, ketemu orang, salaman. Saya tuh selalu bilang sama asisten saya, siapin selalu sabun cuci tangan. Karena saya dari toilet umum saya nggak mungkin nggak cuci tangan. Dan walaupun nih pegang tangan saya kasar, kenapa dianjurkan sesering mungkin cuci tangan? Kadang-kadang bakteri itu paling banyak di bawah kuku, di tangan, di apa yang kan itu kan kecil sekali, mikro, bener-bener kita nggak kelihatan. Kita makan, kita ini, ya kita nggak pernah tahu. Bisa datang dari manapun, kayak tadi kan ada udara. Atau kita lagi salaman sama orang, kita nggak tahu dia lagi flu kah, lagi apa gitu. Jadi ya. Ya, tapi berbicara mengenai tadi salah satu penyakitnya ada meningitis. Ada salah satu sahabat kita juga sempat terkena meningitis di usia anak-anaknya. Sampai sempat juga koma. Yuk kita sambut ini dia, Juwita Bahar. Ebi, kamu mah telat, kamu nggak nemenin aku tadi aku keluar, kamu mah. Atau siapa? Orang Abi mau tidur loh, Pak. Terus kenapa keluar? Itu mau cek Ebi, kenapa dia main? Itu lagu apa, Ebi? Aku tahu dari mana orang itu. Ebi, itu lagunya Tante. Itu lagu aku. Itu lagu Ebi. Lagu aku. Lagu Ebi, Om Iban. Jadi gara-gara lagu itu Ebi keluar? Iya. Ya udah, Coba. Ebi sini, duduk sini. Tante Luna. Padahal mau senderan terus inget gue mau kawin, gak jadi. Tante Luna itu kan lagu Ebi kan? Coba, Kak, kalau Juwita gimana lagunya? Silakan. Aduh. Aduh, pusing pala baby, pusing pala baby, pusing pala baby, pusing pala baby, gitu Ebi. Tapi boleh nggak? Kalau Ebi lagunya gimana? Uji Ebi, au, uji Ebi, au.
sama Ini itu tadi lagu versi Ebi. bulenya nih, versi bulenya, versi bulenya. Tapi mau tanya dong. Aku mau nanya. Ebi, boleh nggak? Nanya dulu. Ini mah bukan anak SD ya? Anak bagong ya. Ebi jangan marah-marah. Ebi, jangan marah-marah. Mending kasih tau pemirsa di rumah kalau mau telepon mau sini nanya-nanya tuh. ada hubungannya dengan kesehatan atau apapun itu silakan. Hubungannya Coba. kemana, coba. Pemirsa, kalau mau telepon ke sini, pemirsa telepon. Pemirsa telepon ke, oh nggak kelihatan om. Pemirsa telepon ke 0215303560. Nih di sini nomornya. Iya. Ya udah ntar ada yang nelfon ya kesini ya. Telepon. Apa jawab? Kita kembali sesaat lagi ya. Cepat ditangani dan seberapa tepat. Itu dia. Itu dia. Iya, kadang-kadang Jadi sebenarnya ntar, bisa, ntar. iya. Itu yang tadi Luna cerita Iya. juga. Kadang-kadang kita mikir, oh paling ini. Terus akhirnya, karena kan dia sakit, terus tiba-tiba nggak mungkin langsung kena, langsung jedar, pingsan, ataupun sakit kepala, nggak kan. Ada Nah, bertahap juga. Bertahap. Jadi Nah, ada yang stadiumnya, bertahap itu ada ya. stadiumnya. Dari awal sakit kepala dengan demam, kemudian bisa sampai ada muntah, bisa mulai ada kejang, penurunan kesadaran dan lain-lain gitu ya. Jadi nggak langsung sakit kepala langsung koma, nggak. Dan ini ada hubungannya dengan otak. Ya. Berbeda dengan itu nggak apa sih namanya kayak kanker otak, tumor otak itu berbeda lagi. Beda. Itu rasanya beda lagi juga kan. Kalau Beda tumor lagi. kan Penyakitnya biasanya, pun beda emang ya. Beda lagi. ya kalau tumor kan biasanya dia ngejepit si otak, jadi agak sakit gitu ya. Sama sakit kepala. Cuma kalau tumor biasanya nggak pakai demam. Lagian selain itu kalau tumor dia penyakitnya itu berjalannya hitungan bulan sampai tahun. Tapi kalau meningitis atau infeksi ini Lebih hitungan cepat, hari iya. sampai minggu. Wow, lebih cepat lagi. Iya. Dan secara fisik nggak terlalu kelihatan. Kalau tumor itu kan ada bentuk istilah orang dulu itu Benjolan. daging jadinya gitu Iya. kan. Itu tumor. Iya. Nah kalau kanker itu adalah kelanjutannya dari tumor tersebut. Kanker itu adalah tumor ganas Ya sebenarnya. maksudnya ya tidak semuanya tumor ganas, ada tumor Iya. jelas, kalau ketika tumor ganas itu disebut kanker. Yap. Iya. Oke. Jadi dia yang lebih cepat nyebarnya. Nyebar. Dia lebih Dia bukan tumbuh hanya tuh. membesar, tumbuhnya tapi tuh- selain besar dia juga bagi-bagi ke Iya. Jadi dia organ kayak lain. ngebelah terus kesini ke situ Iya. gitu. Jadi Sebentar. makanya- Ebi kenapa? Ebi, Ebi kenapa? Dokter tolong dokter. Ebi udah gak kuat demi Ebi. Ebi sakit kepala. Ebi sakit kepala. Dikit. Ebi kok kejang-kejang. Ebi gelap semua. Aduh. Ebi gelap. Soalnya Ebi lapar Ebi Pak. Udah, Ebi makan aja. Ya udah Ebi makan. Ebi mau makan Tapi Ebi apa? mau nanya sama dokter. Mau nanya apa? Dokter, kok Ebi? Ebi belum makan bau mulutnya. Iya, Mima. Masih kecil bau juga. itu bayi. Mau nanya Ebi apa? masih baik. Emang mau bayi Bayi kok. raksasa. Mau nanya apa? Om Jiki, Ebi kok sering dibilang sama teman-teman salap? Sarap. Kan gara-gara Jiki dokter Itu- salap. Ebi dibilang salap. Iya, Emang sarap Ebi lu sakit kejepit. salap? Apa sih Itu emangnya? beda. Kalau dokter saraf itu menangani saraf-saraf suntik Atau kepala. kejiwaan juga seperti ini enggak? Itu dia emang sering salah. Itu sering ketukar memang. Sebenarnya kalau saraf itu kita bicara otak, sumsum tulang belakang, otot dan kabel-kabel yang Nih, Semua kayak gini saraf nih, di nih. tubuh saraf, kita. semua saraf di Nah, tubuh kalau- kita. Bahasa Inggrisnya vein. Wih cocok. Tapi kan kalau misal saraf sama urat itu sama sih. Beda ya. Jadi kalau saraf Oh, itu iya. dia Mirip-mirip deh. semuanya lah, semua untuk rasa segala macam. Di badan kita itu semua punya saraf kecuali kuku dan Setahu rambut. ya. Nah, Semua ada saraf Mending emeng kecuali aja. kuku dan rambut. Maka ketika dipotong tidak sakit. Iya. Ketika potong sakit berarti di situ ada saraf. Ada Iya. salap.
Nah, Saraf itu menyambung ke otak. Oh, iya. Otot dan otak juga. Iya benar, semua ada sarafnya. Nah kalau Ebi kata gini, maaf kok kasar saraf lu, bisa gitu. Kalau saraf yang di definisi kita ya, definisi umum biasanya saraf kalau pakai P itu lebih cenderung ke arah psikiatri ya berarti ya. Om Kiki nggak mau dibilang dokter saraf, nggak mau. Jangan pakai mengumpat, dokter saraf. Dokter saraf. Pakai F. Ebi kamu dikecil. Ebi, kalau kecil itu rata-rata nggak bisa ngomong R, nggak bisa ngomong F, mah orang Sunda doang. Iya, Ebi kecil dia atu sama Mipan dan Orang Sunda. Orang Sunda. Yaudah, Ebi, nggak tidur aja Ebi. Yaudah Ebi sini, Ebi jangan cari masalah ya. Jadi kita memang benar-benar harus peduli sekali dengan tubuh kita supaya kita tidak terkena meningitis. Kita fokus di meningitis aja dulu dan juga penyakit-penyakit di otak lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Hidup sehat pasti. Pasti. Jadi prinsipnya penyakit itu akan terkena. Jadi gini, kalau misalnya, jadi ada kayak semacam apa ya? Ada balok. Di ujungnya ini adalah badan kita. Yang di ujung sini adalah penyakit. Yang sumbunya ini adalah lingkungan. Dia seimbang berarti kita sehat. Tapi kalau entah lingkungan yang bergeser, mungkin musim hujan, kemarau panjang, dia miring, itu sakit. Atau tubuh kita drop, itu sakit. Atau kumannya terlalu galak, itu sakit. Jadi kebersihan, betul kata Luna Maya tadi ya. Ya. Kebersihan, pola hidup, dan asupan makanannya yang pas dan seimbang untuk tubuh kita ya. Iya. Waduh. Jadi meningitis itu tadi disebutkan jangka waktunya itu bisa hitungan hari sampai minggu. Jadi betapa cepat kita bisa terjangkit meningitis sampai level yang tertinggi sekalipun. Iya. Nah, kalau penyembuhannya bisa berapa lama dan berapa secepat apa sih, Dok? Kalau artinya gini, kalau pasien meningitis itu dari penanganannya sudah cepat, kemudian kita diagnosis juga tepat penyebabnya entah si virus, bakteri atau TBC atau jamur, Dan obatnya kita juga terapi tepat. dengan tepat, itu biasanya kurang Dan dari normal sebulan kembali ya, perbaikan. Dok? Iya. Maksudnya nggak seperti kan, maaf gitu, adiknya Mita, The Virgin. Oh iya betul. Itu kan sempat sembuh tapi dalam keadaan yang bisa dikatakan hampir, bukan hampir ya, mungkin sudah lumpuh semuanya gitu loh. Mungkin terlalu lama ya? Iya. Karena terlalu lama udah terlalu nyebar ke otak Jadi dan otak susah bisa, recovery. Emang Betul. bisa gitu ya, jadi lumpuh, Bisa. jadi Karena yang menggerakkan kita semua itu adalah kerjanya dari Ya, otak. CPU-nya Jadi di sini. sarafnya udah dimakan sama Ya, dia udah ibarat ada kerusakan karena kerusakan radangnya ya. itu. Oke, I see. Aduh, tapi kita jadi makin terbuka, makin pintar Gini. lah istilahnya ya. Nggak perlu ditakuti, tapi tidak perlu menutup diri. Jadi kita harus membuka dan mencari tahu wawasan sebanyak mungkin. Jadi kita bisa tahu apa yang harus dilakukan pada saat kita terkena ataupun berada di lingkungan yang seperti itu. Makanya alhamdulillah Juwita penanganannya juga cukup Cepet. cepat. Iya. Walaupun Harus efek periksa lagi. sampai koma gitu bisa juga ya. Bisa. Nah bisa. itu untung aja Juwita. Iya, makanya untungnya batin seorang ayah ya, orang tua itu cepet banget. Iya. Dan kamu harus makin sayang tubuh kamu. Ya diet boleh tapi dietnya diet yang Diet. sehat. Udah gini juga udah Iya, seksi sampai kok. sekarang nggak bisa diet saya kira. Nah, kalau untuk persentase kesembuhan itu dari kalau dari yang 1 sampai 100 tuh gimana, Dok? Nggak bisa dipresentasikan sih ya sebenarnya. Jadi Tapi semua intinya, case by case. Kalau penangangannya cepat, Ya. Bisa Bisa 100% Bisa. sembuh pulih bisa. Bisa. Positive thinking aja ya. Kayak ibu kamu selalu ngomong positive thinking saja kalau anime ya. Ya nih sabar gitu. Ya yang jelas apapun penyakitnya insya Allah kalau penanganannya juga cepat dan tepat itu bisa kesembuhannya 100% total insya Allah. Insya Allah. Ya dan itu juga ya tergantung dari reaksi kita juga. Kadang-kadang reaksi berlebihan juga orang sakit kepala biasa, wah jangan gitu-gitu. Salah juga ya. Nah, sekarang kita akan mengundang seseorang yang terkena penyakit ada hubungannya dengan kelenjar otaknya. Langsung saja kita lihat tayangan berikut ini. Remaja berusia 14 tahun ini sepintas tak berbeda dengan anak-anak seumurnya. Suka bermain, lincah dan aktif.
Namun, jika diperhatikan dengan seksama, Nahya memiliki sebuah benjolan di kepalanya. Jika awalnya itu tumor cairan, itu kata Pak Dokter. Benjolan itu muncul sejak ia berusia 2 tahun dan semakin membesar hingga saat ini. Dari awal umuran 2 tahun, memang anak saya langsung benjolan. Saya kasihan, banyak teman-temannya suka godain apa itu. Ayah Nahya yang berprofesi sebagai kuli cangkul dan ibunya yang berprofesi sebagai pembuat sapu lidi tak mampu membiayai pengobatan Nahya. Dan bahkan Nahya terpaksa harus putus sekolah. Berobat anak saya itu saya nggak punya. Saya pasrah aja yang gak Gusti Allah. Dengan keadaan Nahya sekarang, Nahya tidak putus asa. Ia tetap melanjutkan hidupnya, pantang menyerah. Enggak, Nahya nggak pernah ngerasain sakit. Ya, teman Nahya suka ada yang ngejek. Dibiarin aja. Ya, telah hadir tengah-tengah kita Nahya dan Bapak Hansori ya, Pak. Nahya, usia kamu berapa sekarang? 15. 15 tahun. Sejak umur 2 tahun ya kamu ada benjolan di kepala. Awalnya gimana, Pak? Boleh diceritakan? Awalnya dari umuran 2 tahun, pas dia tuh umuran 2 tahun ada bintik-bintik, baru 15 tahun itu dia langsung besar. Jadi awal 2 tahun itu cuma ada bintik kayak Iya, benjolan sedikit sekali? sedikit. Sampai umur belasan tahun awalnya nggak membesar? Besar, Membesar dengan cepatnya umur berapa tuh, Pak? 10 tahun. 10 tahun? Iya. Membesar dengan cepat? Iya. Sampai sebesar ini sekarang? Iya. Masih membesarkah? Tahu itu, langsung besar kan saya. Masih nambah besar sampai sekarang, Pak? Iya. Iya. Nah ya, apa yang dirasakan oleh kamu? Pusingkah? Enggak. Enggak sama sekali? Cuma terganggu aja ya? Ada benjolan di sini seperti itu? Maaf, itu empuk ya, Pak? Iya, empuk gitu. Sudah diperiksakan ke dokter? Udah ke puskesmas. Kata puskesmas seperti apa? Ini tumor sih katanya. Tumor. Iya. Sudah ada tindakan? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Dia cuma disebutkan, ini tumor, titik? Iya. Nggak dirujuk ke rumah sakit lebih besar lagi? Enggak. Cuma ke puskesmas aja. Bapak tinggal di mana? Di Abung Lihiem. Di mana, Pak? Kampung Lewihiem. Lewihiem tuh di mana, Pak? Di Raja Singa. Di Bogor, di Raja Iya. Singa Bogor. Iya. Pihak puskesmas tidak merekomendasikan, Pak? Udah mengusahakan itu, cuman kata di puskesmas tumor ganas, tumor cairan itu kata dokter. Jadi tidak menuju, kalau tumor bukan ganas itu tadi saya bicara dengan dokter juga itu tidak menuju ke kanker. Iya. Sebentar saya ngobrol dengan dokter dulu ya, Pak ya. Iya. Dok, tumor bukan tumor ganas. Tapi apakah bisa dari tumor nggak ganas bisa menjadi ganas, berkembang? Beberapa kasus bisa, beberapa kasus. Cuman pada umumnya artinya untuk memastikannya kita akan periksa si sel tumornya itu dan lihat di bawah mikroskop apakah ini mengarah ke ganas atau tidak. Karena sel untuk ganas dan jinak itu beda sekali. Ini disebutkan oleh dokter puskesmas, dokter ya di puskesmas, Pak? Iya. Disebutkan itu sudah melalui pemeriksaan lebih detail lagi atau hanya cuma rabaan? Itu ada keluar kawas Seperti susu gitu. Kayak ada cairan susu. Iya, cairan susu itu. Selalu keluarkah atau harus dibelek untuk mengeluarkan? Keluar sendiri itu. Sampai sekarang suka keluar? Enggak. Saat itu? Iya. Diteliti? Iya. Dan katanya itu tidak ganas? Iya, juga ganas gitu. Dan nggak disarankan untuk dilakukan pengangkatan atau apa gitu, Pak? Enggak. Enggak? Enggak. Dok, seperti ini seperti apa ya, Dok? Kalau kayak seperti ini ya, kita mesti lihat dulu. Artinya gini, apalagi kan pasiennya juga nggak mengeluh sakit kepala. Iya. Jadi mungkin juga sesuatu di kepala ini bisa tumbuh dari kulit kepala, dari jaringan di bawah kulit, bisa dari tulang tengkorak, atau bahkan dari otaknya itu sendiri gitu ya. Cuma kalau dilihat dari tidak pernah sakit kepala, mungkin tumbuhnya ini dari daerah tengkorak keluar. Ya. Artinya dari tengkorak ke Lapisan dalamnya luar ya? nggak ada masalah. Iya. Ya. Dan ini maaf,
rambut tumbuh ya di itu. Di bagian benjolan tersebut tetap tumbuh rambut ya? Iya, tumbuh. Kamu sampai putus sekolah kenapa? Karena malu kah? Malu. Karena malu. Emang suka diolok-olok ya? Iya. Suka diajak sama temennya. Padahal kamu masih pengen sekolah? Iya, mau. Sekolah sampai kelas berapa kemarin? 5. 5 SD. Sayang sekali ya. Aduh dok. Dok, boleh nggak Apa? diperiksain? Mungkin Boleh dokter lihat mungkin dilihat secara kira-kira langsung. seperti apa dari Boleh, Coba-coba pemeriksaan boleh dokter yang sini. mungkin Atau berpindah, Bapak berpindah. Sebelah sini Pak ya. Ya. Maaf ya. Coba dilihat. Kenapa dok? Kalau dari ini sih sepertinya apa ya? Memang dari luar, tapi bentuknya apa lunak dan ada batas gitu. Kemungkinan memang jinak sih. Iya. Memang benar jinak, tapi ya- tidak benda padat seperti lebih cenderung agak kenyal ya. pastinya kan kalau dia tidak ganas, artinya jinak, berarti penanganannya sebenarnya hanya melalui operasi kan ya, untuk diangkat. Setelah misalkan penanganan setelah operasi, apakah bisa numbuh lagi atau gimana tuh dok? Yang harus dipastikan gini, kita harus explore dulu. Kita lakukan CT scan, MRI untuk apa? Lihat di balik tengkoraknya itu terlibat atau tidak. Karena kalau misalnya seandainya di balik tengkoraknya itu terlibat, kita tidak semudah Memotong begitu saja. selesai. Karena kita nggak mau ada komplikasi pasca tindakan gitu kan. Jadi memang harusnya kita explore lebih jauh ya. Berarti sebenarnya masih ada harapan kan dok? Maksudnya kalau dilihat tadi bilang jinak masih bisa ditanggulangi kan Mudah-mudahan ya? dok ya. Insya Allah masih bisa, artinya kita harus explore lebih dalam lagi ya. Bapak, mudah-mudahan ini bisa ditangani lebih lanjut ya. Kasihan insya Allah. anaknya juga, maksudnya kalau secara disebutkan ini bukan tumor ganas, ya kita bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah dah. Dan tapi ini secara visual Secara kasar, ya. tampaknya Nahya juga sudah mulai terganggu. Nahya pengennya segera diangkat ya. Iya. Supaya bisa beraktivitas lagi, bisa sekolah lagi, nggak diolok-olok lagi ya. Iya. Kenapa sih berhenti sekolah? Diolok-olok. Malu. Iya. Karena Suka diomongin diajakin sama sama temennya temen-temennya. gitu. Dan gurunya nggak mencoba untuk melapor ke gurunya? Enggak. Kenapa Pak? Malu dianya. Nggak, maksudnya ini juga kan itu bullying ya. Maksudnya seharusnya juga Bapak ke pihak sekolah untuk, ya namanya kan anak. Sampai putus sekolah kita ikut Itu, sedih ya. iya. Karena malu dan karena olok-olokan ulah teman-temannya tersebut. Ya kita cukup menyesal, tapi mudah-mudahan nanti kalau misal dengan pengangkatan itu bisa lebih percaya diri lagi, bisa gaul dengan teman-temannya, kamu jangan Naya putus harus sekolah ya. Pak, Sekolah harus harus penting. Iya, harus sekolah. Ya. Supaya pinter. Sama teman-temannya itu kepalanya ada dua, itu ada dua. Mau disebutin temennya gitu. Itu nggak usah didengerin. Bilang kalau saya kepalanya ada dua, berarti saya lebih pintar dari kamu gitu. Kalau Iya. tergantung menyikapinya ya tuh. Contoh Tante Luna mah cuek Kalau saya tuh saya bilang bodoh amat. Saya mau pinter. Kamu nggak boleh putus semangat ya, Naya ya. tuh. Harus semangat terus. Dengerin. Kamu tuh masih diberikan alhamdulillah bukan tumor yang ganas ya. Betul. Kesempatannya juga masih banyak sekali. Bapak ini tidak dilakukan tindakan apakah karena faktor biaya pasti apa ya? Iya, enggak. Pernah dicoba ditanya-tanya gitu, Bapak pakai BPJS atau gimana? Udah ditanya-tanya. Sudah punya kartu BPJS-nya juga? Enggak punya itu. Bapak itu bikin Bisa diurus. dibikin Pak, karena ini kan sekarang kita Lagi selalu aman. mengingatkan bahwa kadang-kadang saya nggak punya biaya, pemerintah tuh sekarang tuh sudah Alhamdulillah memberikan lebih baik ya, keringanan keringanan. supaya semua masyarakat, semua orang individu Mendapatkan mendapatkan fasilitas fasilitas kesehatan. Ya mudah-mudahan Pak ya. Iya. Pekerjaan Bapak tadi katanya Iya, nyangkul. jangkul. Iya. Pekerjaan apapun sebetulnya bisa mendapatkan penanganan yang baik juga dari pemerintah. Mudah-mudahan Bapak kita doakan. Iya. Naya juga bisa lebih percaya diri Pokoknya lagi dari ya. saya Naya harus sekolah terus ya. Tuh. Sekolah. Iya. Pinter Iya. itu nggak akan Iya. ada ruginya ya. Kasih semangat deh, kasih semangat buat Naya. Naya ya. Naya sudah berbagi cerita di sini. Bapak juga mudah-mudahan ada teman-teman baik kita di luar sana yang tergerak hatinya. Wah mau Amin. deh bantu. Nanti Naya kalau udah mulai sekolah kamu diinin panggil saya ya. Ntar Iya. saya jitakin teman-temannya. Iya. Tuh, udah bodyguard. Nih, bentar. Saya ada bantuan dari ada aja. Mudah-mudahan Bapak ini jangan lihat jumlahnya, tapi ini adalah
suatu bentuk kepedulian dari kami atas keadaan yang sedang Bapak hadapi bersama anak Bapak tercinta. Saya kasih ke Bapak ya. Mohon Bapak diterima, mudah-mudahan bisa meringankan beban Bapak selama ini.